Dan kami sudah terhubung dengan petugas pemadam kebakaran Kota Depok, Sandi Butar-Butar. Selamat siang Pak Sandi, bagaimana kabar Anda? Iya, selamat sore Mbak. Ya, baik-baik aja kabarnya. Baik Pak Sandi, apa sebenarnya yang membuat Anda berani bersuara terkait dengan alat-alat operasional yang rusak ini? Halo Mbak, maaf putus-putus. Halo? Iya, Pak Sandi, sebenarnya Ya. apa yang membuat Anda berani bersuara terkait dengan alat-alat operasional yang rusak? Ya, saya berani bersuara karena saya bekerja dari tahun 2015 sampai dengan sekarang ya Mbak. Gitu. Istilahnya saya sendiri dan teman-teman yang lainnya itu sudah membuat nota dan mengajukan masalah peralatan-peralatan yang rusak, Mbak. Akan tetapi ya tindak lanjutnya itu dibilang tergolong lambat, Mbak. Selain lambat dan belum tentu juga gitu benar dirapikan seperti itu, Mbak. Sama seperti kayak saya bantah omongan Kadis Damkar masalah namanya unit damkar itu yang kemarin kampas tracknya habis, ya. Dia bilang masih ada unit yang masih bisa dipakai, ya. Nah, kalau unit yang rusak itu, ya, itu adalah unit yang kecil, Mbak, yang 1.000 dan 3.500 yang rata-rata, Mbak, itu kampas tracknya itu habis karena hanya mobil itulah yang sering digunakan oleh anggota yang bisa mencapai ke lokasi-lokasi sempit. Kalau misalnya yang nggak rusak itu, yang masih bagus, itu unit yang besar, Mbak, 8.000 liter. Ya, kalau 8.000 liter itu kan kalau kita bawa belum tentu masuk, Mbak, masuk ke pemukiman padat penduduk. Jadi kalau yang rusak itu karena memang sering digunakan, makanya kampas remnya habis, Mbak, seperti itu. Baik Pak Sandi, kami bisa melihat Anda juga masih memakai seragam dan juga bertugas. Setelah videonya viral, Pak Sandi, apa yang Ya. terjadi khususnya terhadap pekerjaan Anda sehari-hari? Ya, kalau untuk saya pribadi sih, ya saya lepas piket nih, Mbak. Saya lepas piket, makanya sekarang saya masih tetap di kantor gitu kan. Jadi ini, Mbak, kasihan teman-teman saya yang tidak bersalah, Mbak. Itu hanya karena bantu memvideokan saya, itu mereka dipanggil juga. Bahkan teman saya yang 2 orang dapat bantuan sensor, ya, itu hanya karena menerima bantuan sensor dari seorang warga masyarakat, salah seorang YouTuber, itu mereka juga ikut dipanggil. Kalau untuk pejabat saya, tolonglah berjiwa besar. Ya kan, limpahkan aja kesalahan saya jangan ke teman-teman saya gitu. Teman-teman saya itu ya kasihan gitu. Masa ikut dipanggil terus dikirim surat masalah pembinaan, apa yang harus dibina dari kami? Apakah berbicara kebenaran itu salah? Baik Pak Ya, Sandi, Mbak, seperti itu. apakah Anda sudah menerima sanksi dan sanksi apa saja yang dikasih ke Pak Sandi? Kalau sanksi sih belum, Mbak, gitu, sanksi belum. Kalau misalnya dibilang, ada banyak pejabat yang bilang, kan masalah bobrok ini instansi atau lembaga lu sendiri, dia bilang, Pak, ini kita instansi pemerintah, lembaga pemerintah di rakyat. Ya, terus kalau bobrok harus gimana? Rakyat harus tahu dong. Kan bukan duit pribadi. Ini kan duit rakyat. Ya rakyat harus tahu. Kan notabene dia bilang harus ngikutin prosedur. Oke, ngikutin prosedur, tapi rakyat kan nggak mau tahu, Mbak. Masyarakat kan tahunya dia nelpon ke damkar, kita nyampe ke TKP. Ya kan? Masyarakat kan nggak tahu kita ada alatnya lagi rusak apa segala macam. Kita ditekan sama warga, terus kita nekan siapa, Mbak? Kecuali pimpinan. Apakah pimpinan merasakan tekanan dari masyarakat, makian dari masyarakat? Kan tidak. Komplainan dari masyarakat kan tidak. Yang merasakan komplainan dari masyarakat itu kita langsung di lapangan seperti apa, itu, Mbak. Baik Pak Sandi, tadi Anda sudah menjelaskan sedikit terkait dengan alat-alat yang rusak dan sebenarnya bagaimana alat-alat ini akan berdampak kepada kinerja operasional? Ya berdampak banget, Mbak. Sama seperti sensor, Mbak, ya. Sensor. Malah pejabat ngoperate stakeholder-nya ke dinas lain, ya. Gitu.
Apakah masyarakat tahu? Kan masyarakat itu mengadukannya ke kami, ke kita. Kadang masyarakat kita oper ke sana ya, karena kita kemarin kendala alat, di sana juga ternyata lagi keluar, terus nelfon lagi ke kita yang dimaki-maki, Mbak. Seperti itu. Baik, harapan dari Pak Sandi dan tentunya upaya selanjutnya untuk Damkar Depok menanggapi alat-alat operasional yang perlu ditingkatkan seperti apa, Pak? Ya, intinya saya ingin ya Mbak, gitu, transparansi lah anggaran seperti itu, agar publik tahu. Ya saya minta nih kepada aparat penegak hukum, tolong diperiksa. Dan diperiksanya kami siap jadi saksi, jangan pernah ada untuk pemanggilan tertutup, pemanggilan terbuka Pak. Kumpulin kami semua anggota di lapangan, ya Mbak, itu tinggal jawab ya atau tidak. Benar gak barang ini, ya gak? Kalau misalnya tidak benar, ya pejabat melakukan penyelewengan, langsung tangkap aja Mbak. Udah, seperti itu. Gak usah ditutup-tutupin, gitu. Dan berjiwa besar, berjiwa satria, gak usah ngancem-ngancem masalah pribadi. Saya juga, Mbak, saya jujur, gitu, dapat bisikan, ada yang bisikan, saya juga katanya, wah lu bakal dicari aibku, bakal dicari masalah pribadi lu. Makanya saya pertanyakan kepada Bapak Ketua KPK, Bapak Kejagung, dan Bapak Kapolri, apakah orang yang membongkar korupsi atau membongkar kebenaran seperti itu, apakah ada spesifikasinya? Ya, orang yang tidak berdosa, orang yang nggak punya aib, berarti bayi atau balita dong, gitu. Baik, Pak Sandi. Masyarakat kan juga jadi takut Mbak kalau misalnya mau membongkar, ntar kok takut diginiin, gitu. Makanya Mbak, saya pertanyakan seperti itu Mbak. Baik, tadi Anda sudah menyinggung terkait dengan transparansi. Sebelumnya Pak Sandi juga pernah ya beberkan soal korupsi anggaran di Damkar Depok terkait dengan pengadaan sepatu yang tidak sesuai dengan spesifikasi, lalu dugaan pemotongan terkait dengan insentif mitigasi dan juga penyemprotan disinfektan. Seharusnya setiap petugas ini mendapatkan insentif sekitar 1,7 juta rupiah, tapi yang diterima hanya Rp850.000. Setelah Anda membeberkan semua hal ini, apa yang terjadi? Ya, itu kan bendaharanya sudah jadi tersangka dan ditangkap, Mbak. Sudah ditahan. Ya, kalau untuk yang pertama. Baik. Apakah ada kasus lainnya yang Anda harapkan untuk diselesaikan? Ya, saya hanya ingin selesaikan nih masalah ini. Tolonglah aparat penegak hukum, gitu. Aparat penegak hukum dan terutama Bapak Presiden, saya mohon untuk perhatikanlah kami Dinas Damkar. Seperti itu, Damkar. Bahkan keluhan di tempat lain, daerah-daerah lain juga seperti ini Mbak. Gitu. Dan saya membantah Mbak, istilahnya omongan tentang Damkar dianggap dinas buangan. Kami selaku anggota lapangan membantah itu, kami tidak setuju. Ya, seperti itu. Karena kenapa Damkar tidak maju-maju, Mbak? Ya istilahnya pejabat bekas lurah, bekas camat, bahkan ada bekas guru dipindahkan dan menjadi pejabat Damkar. Ya, sedangkan mereka tidak memahami kondisi lapangan dan pekerjaan Damkar itu seperti apa. Gitu, Mbak. Baik, kami akan terus memantau isu dan tentunya juga menampung kritik untuk Damkar Depok. Terima kasih Sandi atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Siap.